Ya, pada modul kelima kita bicara tentang bagaimana kita menyajikan presentasi. Memang modul ini tidak berkaitan langsung dengan bisnis UMKM ya, kecuali Anda memiliki tim seperti Sales Promotion Girl. Ini sangat penting sekali karena menjadi garda depan menawarkan produk Anda. Saya akan bagi 4 bagian dalam penyajian presentasi ini. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pembuatan bahan, yang ketiga adalah penyampaian, yang keempat bagaimana membuat laporannya. Yang pertama, dalam persiapan penyajian presentasi perlu kita adanya referensi materi presentasi ya. Ini penting kita lakukan. Ya, kalau bisa Anda juga perlu persiapan alat bantunya, apakah perlu ya untuk meyakinkan tadi ya venture capital atau siapa, itu Anda bisa melakukan laptop, ya audio visual, LCD, ya flipchart, mikrofon, alat tulis kantor, atau hal-hal lain yang menunjukkan simulasi demonstrasi dari produk Anda. Anda perlu mempersiapkan hal itu. Kemudian dalam poin kedua adalah bagaimana membuat bahan prestasinya. Pilih judul yang relevan. Anda mungkin punya standar presentasi, tapi pilih judul yang relevan. Apakah sesuai tadi dengan apakah itu investor, apakah itu perbankan, dan lainnya. Yang penting adalah merencanakan alur materi presentasinya. Itu harus dibuat sedemikian rupa supaya urut-urutannya enak. Ya. Kemudian kita susun. Langsung aja juga kalau Anda bisa menggunakan alat bantu seperti PowerPoint, ya kan? Dan bila perlu diberikan pendukung. Apakah ada musik, ada video yang mendukung alasan yang membuat emotional benefit. Kenapa sih orang harus beli produk Anda? Itu bisa membantu karena itu akan membuat meyakinkan calon investor masuk ke dalam bisnis Anda. Yang ketiga, tadi Anda bisa hire profesional atau SPG, tapi dalam hal ini kalau memang Anda perlu, Anda harus belajar. Anda sendiri yang menyampaikan presentasi. Dengan demikian Anda perlu pelajarin. Kalau perbankan, Anda juga harus tahu nih, siapakah kemungkinan akan hadir. Apakah level direktur, manajernya, atau yang lain, hanya sebagai appraisalnya ya tergantung dari jumlah uang yang Anda pinjam. Konten, jangan lupa ada pembukaan, ya kan? Ada isi utama dan penutupnya. Itu akan penutupnya kalau bisa berkesan. Biarkan investor tertarik supaya bisa membantu Anda mengembangkan bisnis Anda. Dan jangan lupa ketika Anda melakukan presentasi, Anda harus juga memperhatikan verbal dan non-verbal. Verbal itu bisa bicara ketika Anda berbicara, ketika Anda menulis, mendengarkan, membaca, dan lain. Dan yang paling penting adalah non-verbal. Bagaimana penampilan Anda, bahasa tubuh Anda, gerakan tangan, kontak mata, aspek suara itu penting. Bagaimana kita bisa meyakinkan calon investor atau klien kita akan menyetujui apa yang kita sampaikan. Dan kita juga pada akhirnya setelah itu selesai, kalau Anda punya atasan lagi, maka Anda harus membuat sebuah kegiatan laporan. Apa sih yang perlu diisi? Ya kan, siapa kliennya, situasi bagaimana, apakah tertarik atau tidak, dan kita tulis di sana aspek kritis seperti apa, audiens yang seperti mana yang bisa membantu Anda mendukung presentasi Anda, atau audiens mana yang bisa jadi bertolak belakang dengan apa yang disampaikan. Ya, ini Anda harus sesuaikan dengan jenis dan kebutuhan yang Anda hadapi. Dan saya lagi, tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah audiens itu sendiri. Anda harus bisa menyesuaikan dan membawakan presentasi itu sesuai dan maksud tujuan yang benar-benar Anda ingin capai. Oke?